mencoba produk agar mereka bisa mengalami langsung. Oh, ini loh cara membuatnya seperti ini. Kami bawa, kemudian kami bawa pulang lagi ke sekolah. Kemudian setelah itu kami peragakan cara membuatnya. Setelah kita proses membuat jadi semuanya, kemudian itu kita tampilkan ke anak-anak. Kita tampilkan ke kelas-kelas yang lain. Hasil daripada itu untuk dilihat bagi kelas yang lain bahwa ini loh produknya anak kita. Dan setelah itu dipasarkan. Setelah dipasarkan ke ke teman-teman yang lain, bahkan banyak sekali yang membeli temannya hasil daripada bakso pentol anti diabetes tersebut. Dan bahkan anak-anak ya sangat antusias sekali untuk melaksanakan aksi nyata tersebut. Berarti aksi nyata pembuatan pentol bakso anti diabetes itu makin mudah didapatkan bahan bakunya ya. Ya, untuk bahan baku ya bisa kita lihat tidak terlalu sulit lah kita dapatkan ya. Dan terutama tambahannya yang sangat penting itu daun kelor itu sendiri.
karena masih banyak di sekitar lingkungan kita daun kelor yang kita kombinasikan dengan bahan-bahan yang lain untuk membuat bakso atau pentol anti diabetes. Terima kasih Pak CGP dari pengalaman-pengalaman yang diterapkan selama 2 bulan terakhir ya, karena kita tidak melakukan aktivitas pendampingan individu. Mari kita bersama-sama menerapkan dan melaksanakan itu, jangan sampai di tengah jalan terputus dan lanjutkan berusaha untuk melanjutkan hal-hal baik seperti itu. Dan satu lagi Pak CGP, selain yang program tadi aksi nyata itu juga aksi nyata yang berupa bentuk elektronik untuk anak-anak, memperkenalkan kepada anak. Pak CGP yaitu kita umpan balik diskusi terkait rencana program sekolah yang berdampak pada murid siswa, kemudian tantangan kesulitan-kesulitan yang dialami Pak CGP dan bagaimana menghadapi tantangan kesulitan tersebut, kemudian seperti apa implementasi aksi nyatanya yang di 3 ya, 3.1 dan 3.2. Kita mulai dari yang pertama Pak CGP, Pak Mansur Ahmad, sejauh mana proses penerapan program sekolah yang berdampak pada siswa yang sudah dilakukan? Ya, untuk program yang berdampak kepada siswa itu sudah kami lakukan, bisa kita katakan ya sangat signifikan ya, sangat signifikan, mulai dari program-program berdampak kepada siswa seperti English Camp ya, English Camp itu dilakukan, kemudian juga melatih anak untuk melaksanakan profil pelajar Pancasila khusus untuk sholat berjamaah, yaitu rutin kita lakukan untuk program itu. Kemudian sholat duha yang dilakukan 2 kali dalam waktu 2 kali seminggu, 2 kali dalam 2 bulan lah, bergantian 1 bulan gitu. Kemudian program yang lain juga dalam bentuk pramuka ya, pramuka ini anak langsung untuk mengetahui bagaimana melakukan proses pramuka yang baik, kemudian nanti bertanggung jawab bagi lingkungan sekitarnya. Baik, itu hal yang baik sudah dilakukan program yang dilakukan oleh Pak CGP. Nah, dari program yang dilakukan oleh Pak CGP ya, kira-kira seperti apa tanggapan dari rekan sejawatnya atau guru yang lain dan siswanya dari program sekolah yang dilakukan itu? Ya, dari segi tanggapan atau respon ya, karena pasti ada tantangannya gitu. Di sini tantangannya dari pihak ya kadang rekan kerja, rekan sejawat gitu. Rekan sejawat kadang memang mungkin ada rasa pesimis atau apa untuk melaksanakan program-program yang berdampak pada murid gitu. Tetapi hal ini tentunya tidak terlalu berdampak lah, meskipun ada 2 atau 3 orang yang mungkin agak pesimis dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi karena seiring berjalannya waktu, setelah melihat manfaat dari kegiatan-kegiatan itu, ya akhirnya mereka juga mengatakan ya itu baguslah untuk perkembangan ke depan anak, yang mana program-program itu sangat berdampak positif bagi peserta didik kita. Nah, terkait kesulitan tantangannya gitu ya, dari program yang dilakukan oleh Pak CGP, sudah ada tanggapan dari guru, rekan sejawat dan siswanya. Ada beberapa yang pesimis. Nah, sekarang seperti apa tantangan dan kesulitan yang dialami oleh Pak CGP ya, dan bagaimana untuk mengatasi kesulitan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang bisa kita katakan ada 1 atau 2 orang yang agak pesimis lah, itu salah satu bentuk tantangan. Karena kita kan tidak bisa bekerja sendiri, Pak PP, karena harus kita berkolaborasi, bekerja sama untuk memaksimalkan potensi-potensi anak kita ini. Nah, untuk masalah yang saya hadapi itu tentunya saya menjalin komunikasi dulu sama mereka, teman-teman yang mungkin agak pesimis. Kita jalin komunikasi dengan baik sama mereka, kita sampaikan bagaimana manfaatnya buat anak ke depan. Karena ini kita mulai membangun fondasi, membangun dasar. Nanti ketika dasarnya sudah kuat bagi anak-anak ini, insya Allah ke depannya bagi pribadi anak kita ke depannya. Berarti kita buat semacam solusi lah, semacam pendekatan dulu
perencanaan dulu, kalau sudah paham atau gimana baru kita bawa berbuatnya. Nah tiba-tiba kita berbuat ya tanya lagi kaget dan sebagainya, banyak yang tidak menerima. Jadi kita berikan dulu pandangan dan nah dari kesulitan atau tantangan berarti dan cara mengatasinya, cara mengatasi dari dihadapi waktu itu Ya, dari segi bantuan ya pasti ada lah. Kenapa? Karena sekolah kami sangat mendukung program-program yang berdampak pada murid ya. Tidak hanya dari segi moral, tapi juga dari finansial. Jadi kami juga dibantu dari pihak sekolah berbentuk finansial untuk melaksanakan program-program tersebut, sehingga hal itu akan berdampak positif bagi peserta didik kita ke depannya. itu para tidak semuanya mesti diberikan ya, tapi sesuai barangkali ya, barangkali sesuai dengan apa yang direncanakan diprogramkan. Kita ke implementasi aksi nyata Pak. Seperti apa yang aksi nyata dilakukan? Untuk yang Aksi nyata di modul 3 D1 terkait tentang pengambilan keputusan sebagai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembayaran dalam mengelola ya untuk yang kita untuk modul 3.1 dan 3.2 ini ada aksi nyata yang